Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita timnas terbaru hari ini tanpa perlu banyak basa-basi. Ada satu gerak cepat dari Pak Erick Thohir hari ini yang menjadi pemberitaan kita. Kita akan segera bahas videonya. Gak ada yang sadar. Semuanya auto kaget. Timnas Indonesia auto semakin seram. Tiba-tiba Erick Thohir tambah amunisi grade A untuk Timnas Indonesia. Mees Hilgers resmi dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia. Bikin semuanya kaget. Tak mau kalah sama pemain keturunan. Langsung ke pemberitaannya. Gak ada yang sadar. Semuanya auto kaget. Timnas Indonesia auto semakin seram. Tiba-tiba Erick Thohir tambah amunisi grade A untuk Timnas Indonesia. Mees Hilgers resmi dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Mees Hilgers kembali ramai dirumorkan akan menjadi pemain yang akan dinaturalisasi. Hal itu usai dirinya mengomentari unggahan debut Kelvin Verdong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia akan menjadi program jangka panjang. Namun, pembangunan sepak bola lokal juga akan tetap diperhatikan. Erick mengatakan, PSSI tidak bisa menghalangi para pemain-pemain diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia apabila mereka punya cita-cita untuk bisa memperkuat tanah kelahiran leluhurnya. Program naturalisasi jangan dilakukan seiring. Namun, sepak bola di level grassroots-nya juga harus dibangun. Liganya juga harus menghasilkan pemain berkualitas, kata Erick Thohir. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri yang punya darah merah putih dan memiliki keinginan bermain untuk Timnas Indonesia, ya kita juga harus welcome, ia menambahkan. Bek yang berkarier di FC Twente ini memberikan emoji tangan menelungkup dalam unggahan Kelvin Verdong. Sontak komentar Mees Hilgers langsung diserbu banyak netizen. Ia langsung dirumorkan bisa menjadi tambahan pemain skuad Garuda. Apalagi kini Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat peluang Hilgers semakin besar. Andai hal ini terrealisasi, maka Hilgers berpotensi menjadi pemain termahal milik skuad Garuda yang kini dipegang Tom Haye. Sebab, para pemainnya memang punya keinginan untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, it's not about money. Kalau semuanya soal uang, saya enggak. Karena buat saya merah putih penting. Memang dia ada muka-muka Setelah itu Indonya, ada bonus dan macam-macam yaitu reward untuk pemain, ujar Erick Thohir. Saya tidak bisa jawab soal berapa banyak lagi pemain naturalisasi yang akan diproses oleh PSSI. Karena ini tergantung dengan talent pool yang ada, tambahnya. Sebab, menurut Erick, upaya membangun sepak bola juga harus tetap memperhatikan level akar rumput. Dia juga menyadari soal pentingnya kompetisi yang berkualitas untuk melahirkan pemain-pemain terbaik. Realita di dunia sekarang seperti itu. Ada pemain Inggris tiba-tiba main untuk timnas Jerman. Memang seperti itu. Namun, kita juga harus punya program yang baik. Ada grassroots, ada liga, ada tim nasional, katanya. Bikin semuanya kaget. Tak mau kalah sama pemain keturunan. Striker lokal Timnas Indonesia langsung ngomong berani usai tak dipanggil Timnas Indonesia. Pemain Persis Solo, Ramadan Sananta, bertekad untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker berusia 21 tahun itu harus berjuang keras demi kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ramadan Sananta sebelumnya dilupakan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Sejumlah pemain di lini depan seperti Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Dimas Drajat, masih dipanggil Shin Tae-yong. Untuk mendapatkan tempat di lini depan Timnas Indonesia, Ramadan Sananta berlatih keras. Ia akan menunjukkan kebolehannya bersama Persis Solo di Liga 1 2024-2025 yang mulai digelar pada 2 Agustus mendatang. Saya harus memberikan yang terbaik di Liga 1 2024-2025. Saya harus belajar apa yang menjadi kekurangan saya,
kata Ramadan Sananta kepada awak media termasuk Bolasport.com. Ramadan Sananta merupakan nama yang sering dipanggil ke timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Namun saat ini ia seperti tersingkir dengan banyaknya pemain-pemain keturunan di timnas Indonesia. Mantan pemain Persikabo 1973 itu tidak gentar dengan sejumlah pilar keturunan. Ia siap bersaing demi kembali membela timnas Indonesia. Saya tidak takut bersaing. Saya harus maju dan kembali ke timnas Indonesia, kata Ramadan Sananta. Kabar gembira. Damian van Dijk sudah berkomunikasi dengan PSSI. Jadi pemain berikutnya yang jalani naturalisasi bareng timnas Indonesia. Damian van Dijk sepertinya akan menjawab kegelisahan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terkait lini belakang, khususnya sektor kanan. Timnas Indonesia butuh sosok bek kanan dan Damian van Dijk bisa dijadikan solusi jangka panjang. Damian van Dijk sebenarnya bermain sebagai bek tengah. Lewat akun YouTube Yusa Nugraha, Damian van Dijk mengaku telah berkomunikasi dengan PSSI mengenai keinginannya untuk secepatnya merapat ke timnas Indonesia via program naturalisasi. Tahun lalu saya sudah bicara dengan Pak Hamdam Hamedan beberapa kali. Calvin kah? Saya juga pernah meeting dengan pemain-pemain lain juga dan dengan pemain-pemain yang sekarang. Saya tidak tahu boleh bilang nama pemainnya atau tidak, tapi lebih baik tidak ku bilang, kata Damian van Dijk. Tak hanya berbicara, Hamdam Hamedan dan kawan-kawan juga pernah melihat langsung Damian van Dijk bareng klubnya. Mereka juga pernah datang ke klubku melihat aku latihan, imbuh Damian van Dijk. Akan tetapi, hingga saat ini, tak ada perkembangan lagi. Padahal, Damian van Dijk sudah ngebet ingin beraksi di depan pendukung timnas Indonesia. Aku berharap mereka akan datang lagi untuk melihat beberapa pertandinganku. Aku yakin 100% mereka akan antusias denganku akan memulai proses naturalisasiku, ujarnya. Damian van Dijk hakul yakin, di bawah asuhan Shin Tae-yong dia bisa bermain lebih baik lagi. Aku pikir Indonesia bisa membantuku untuk menjadi pemain yang lebih baik. Oke teman-teman ya, jadi demikianlah berita terbaru tentang bagaimana proses perkembangan timnas Indonesia yang semakin hari semakin terlihat sangat serius, apalagi menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentu saja untuk saat ini, bahkan beberapa pengamat sepak bola mengatakan seperti Coach Justin, dia mengatakan bahwa ya dia tidak akan berharap dan tidak akan optimis Indonesia akan berada di peringkat 1 ataupun runner up grup yang ada di round ketiga. Tapi setidaknya dengan kapasitas yang dilihat hari ini, Indonesia bisa setidaknya berjuang untuk mencapai peringkat 3 dan peringkat keempat agar supaya bisa maju untuk mendapatkan kesempatan masuk ke dalam ronde keempat. Ya, tapi satu hal yang menjadi catatan bahwa kita nggak tahu perkembangan timnas Indonesia ke depan. Proses ini akan menjadi sangat panjang dan nanti akan berakhir di tahun depan ya, bulan Juni kalau nggak salah. Nanti di tahun depan bulan Juni kita akan mengetahui bahwa Indonesia akan lolos Piala Dunia atau enggak. Jadi masih mempunyai banyak proses. Seperti hari ini kita melihat bahwa tidak berhenti sampai di sini. Pak Erick Thohir masih terus melirik pemain-pemain keturunan yang memiliki kapasitas yang bisa bersaing dengan tim-tim besar Eropa. Sama-sama kita tahu bahwa di ronde ketiga itu benar-benar seperti tim neraka ya. Indonesia akan bertemu nanti dengan Irak, Iran, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara yang benar-benar sudah menjadi seperti Australia menjadi langganan Piala Dunia. Kita akan bisa melihat, tapi setidaknya Indonesia sudah bisa mencapai titik ini. Sudah sangat bangga kita, sudah sangat bangga. Pertama dalam sejarah Indonesia masuk ke dalam round ketiga, pusingan ya, bukan pusingan, itu bahasa Malaysia, pusingan, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kita akan terus mengupdate berita tentang timnas kita hari ini. Tulis kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.